Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Uliar Fitasari dari kelas Imunologi 3B, Fakultas Farmasi dan Sains, Prodi Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang hanya mengikat satu epitop saja. Epitop merupakan komponen penting dari imunitas tubuh. Antibodi monoklonal dapat mengenali dan mengikat antigen yang spesifik. Antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma, klon, sel-sel positif sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma atau hasil fusi dua sel berbeda, yaitu penghasil sel positif limpa dan sel mieloma yang terstruktur. Selanjutnya, antibodi monoklonal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada antibodi monoklonal murni dan ada antibodi monoklonal kombinasi. Untuk yang pertama, antibodi monoklonal murni, antibodi yang penggunaannya dikombinasikan dengan obat lain atau material radioaktif. Antibodi ini akan mengikat pada antigen spesifik yang dimiliki sel-sel kanker dengan berbagai cara. Contoh, trastuzumab, tuximab, dan alemtuzumab. Yang kedua ada antibodi monoklonal kombinasi. Antibodi ini dikombinasikan dengan berbagai jenis obat toksin dari materi-materi radioaktif. Contohnya itu ibritumumab, tiuxetan atau zevalin. Obat ini digunakan untuk terapi kanker B limfositis. Kemudian ada pembuatan antibodi monoklonal yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada imunisasi mencit, yang kedua fusil sel kebal dan sel mieloma, yang ketiga eliminasi sel induk yang tidak berfusi, dan yang keempat isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Yang pertama, imunisasi mencit, antigen berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus disuntikan secara subkutan pada beberapa tempat atau secara intraperitoneal. Selanjutnya, setelah 2 minggu, disusul suntikan antigen sekali atau beberapa kali suntikan. Yang ketiga, mencit dengan kekebalan terbaik itu yang dipilih. Kemudian, limfa tikus dikeluarkan dari dalam tubuh tikus dan dibuat sebuah suspensi. Pembuatan suspensi ini untuk memisahkan sel B yang mengandung antibodi. Yang kedua ada fusi sel kebal dan sel mieloma. Sel limfa kemudian dicampurkan dengan sel mieloma yang dapat terus-menerus hidup dalam kultur. Namun, kemampuan untuk memproduksi antibodinya hilang karena kekurangan HGPRT, yaitu hipoksantin, guanin, fosforibosil transferase. Selanjutnya, sebagai produksi antibodi pada limfa dan sel mieloma, kemudian berfusi menjadi bentuk sel hibrid. Sel hibrid ini kemudian dapat terus hidup pada kultur sampai memproduksi antibodi dan ditempatkan di media yang tepat agar sel ini tetap hidup. Sel hibrid kemudian berpolierasi menjadi klon yang disebut sebagai sel hibridoma. Selanjutnya yang ketiga ada eliminasi sel induk yang tidak berfusi. Frekuensi terjadinya hibrid sel limfa, sel mieloma biasanya rendah. Karena itu penting untuk mematikan sel yang tidak fusi, yang jumlahnya lebih banyak agar sel hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hipoksantin, aminipterin, dan timidin atau HAT. Selanjutnya yang keempat, yaitu isolasi dan pemilihan sel hibridoma. Ini adalah tahap terakhir, yaitu sel hibrid dikembangbiakan sehingga sel hibrid akan membentuk koloni homogen yang disebut hibridoma. Tiap koloni kemudian dipelihara terpisah satu sama lain. Hibridoma yang tumbuh diharapkan mensekresi antibodi ke dalam medium, sehingga antibodi yang terbentuk bisa diisolasi. Umumnya, penentuan antibodi yang diinginkan dilakukan dengan cara enzim linked immunosorbent assay atau L1SA atau radioimmunoassay atau RIA. Pemilihan klon hibridoma dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah dilakukan untuk memperoleh hibridoma yang dapat menghasilkan antibodi. Yang kedua, itu memilih sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang potensial menghasilkan antibodi monoklonal yang tinggi dan stabil. Nah,
Selanjutnya ini ada dampak antibodi monoklonal, yaitu ada keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya, yang pertama, mempermudah dalam aktivitas transplantasi, yang kedua, monitoring terapi obat, yang ketiga, melawan sel kanker, yang keempat, mendeteksi kehamilan, dan yang kelima, isolasi dan atau purifikasi obat baru. Untuk kerugiannya, alat yang digunakan yang mahal, obat yang digunakan melalui intravena dan dapat mengakibatkan efek samping, yaitu reaksi alergi seperti gatal, gejalanya seperti flu dan diare. Cukup sekian penjelasan antibodi monoklonal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.